Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang system thinking atau berpikir sistematik. Apa sih berpikir sistematik itu? Ya, saya contohkan ini contohnya. Kalau di desa-desa, kadang-kadang kita mendengarkan gagal panen. Gagal panen ini penyebabnya apa? Gagal panen ini ternyata penyebabnya adalah hama menyerang. Setelah kita ketahui penyebabnya, kemudian untuk agar kita bisa panen, agar petani bisa panen, makanya tanaman kemudian kita semprot dengan pestisida. Karena tanaman disemprot pestisida, akibatnya hama banyak yang mati, walaupun masih ada yang tersisa. Karena banyak yang mati, jadi hama-hama ini tidak menyerang atau sedikit yang menyerang tanaman. Nah, karena hama sedikit yang menyerang tanaman, banyak yang mati, maka para petani bisa panen. Nah, berpikir seperti ini adalah cara berpikir linear, bukan sistematik. Ini berpikir linear. Lalu bagaimana berpikir sistematik itu? Nah, seperti ini contohnya. Gagal panen. Gagal panen dikarenakan hama menyerang. Nah, kemudian agar hama tidak menyerang tanaman, disemprot pestisida. Karena tanaman disemprot pestisida, banyak hama yang mati. Karena banyak hama yang mati, predator butuh makanan, maka predator ini pergi ke tempat lain. Dampaknya karena predator ini pergi dari lokasi yang disemprot pestisida, akibatnya hama-hama yang sedikit tadi itu berkembang biak. Semakin banyak, ternyata tambah semakin banyak. Karena tidak ada predator yang menyerang, tidak ada predator yang memakan. Karena semakin banyak hama, otomatis tanaman semakin banyak yang dimakan hama. Nah, lalu penyemprotan pestisida ini bisa berdampak hama semakin kuat, semakin kebal. Ketika disemprot pestisida lagi, hama sudah kuat. Akhirnya hama ini makan tanaman lagi. Nah, cara berpikir seperti itulah yang dinamakan berpikir sistem. Jadi banyak faktor ketika ketika melakukan penyemprotan pestisida, bukan memotong meniadakan hama hilang, tetapi menimbulkan dampak baru, yaitu hama semakin kuat, terus kemudian tidak ada predator yang menyerang. Nah, berpikir sistematik itu seperti itu. Jadi ada cabang-cabangnya lagi. Kalau linear itu lurus. Nah, tanaman disemprot pestisida, hama mati, terus tanaman tidak diserang oleh hama atau sedikit hama yang menyerang. Itu secara linear. Tetapi secara sistematis, tanaman disemprot pestisida, dampaknya predator pergi. Akibatnya para hama ini yang tersisa ini berkembang biak banyak. Oke. Kemudian perbandingan atau perbedaan antara berpikir linear dan sistematis itu seperti ini. Kalau berpikir linear menggunakan pendekatan analisis, menganalisa padi disemprot pestisida, kemudian hama mati, terus dianalisis. Kalau berpikir sistematik menggunakan pendekatan mengkombinasikan. Jadi kalau padi disemprot pestisida mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan predator pergi atau hama menjadi kebal terhadap pestisidanya. Kalau berpikir linear menggunakan
berorientasi hasil. Hasilnya apa? Kalau berpikir sistematik, berorientasi proses. Prosesnya bagaimana? Kalau disemprot pestisida, apa yang terjadi? Kalau predator pergi, apa yang terjadi? Prosesnya. Yang ketiga, kalau berpikir linier, itu mencari penyebabnya. Apa penyebab gagal panen? Ternyata hama menyerang. Kenapa hama menyerang? Karena banyak, karena berkembang biak, karena tidak ada pembasmian hama. Tapi kalau berpikir sistematik, mencari polanya seperti apa? Kalau disemprot pestisida akan menimbulkan apa? Itulah perbedaan antara berpikir linier dengan berpikir sistematik. Dalam memahami pola, di sini ada istilah feedback atau umpan balik yang didefinisikan sebagai interaksi pengaruh antara elemen dalam sistem. Dalam feedback atau umpan balik ini terdapat dua bagian, yaitu reinforcing feedback dan balancing feedback. Dan reinforcing feedback ini dibagi menjadi dua, yaitu reinforcing feedback positif dan negatif. Kalau yang positif ini adalah bayangkan seperti hutan. Banyak pepohonan, kemudian pohon ini mati. Kalau mati menjadi humus, jadi pupuk bagi tanaman-tanaman yang lain yang masih hidup. Kemudian tanaman ini berkembang menjadi lebih lebat lagi. Ini adalah reinforcing feedback yang positif. Kemudian yang negatif adalah ketika hutan-hutan itu ditebang, digunakan kayunya, ditebangi pohonnya, maka pohon-pohon ini dibawa ke kota, maka tidak ada pupuk untuk tanaman-tanaman yang masih ada, maka hutan menjadi gundul. Inilah yang dinamakan reinforcing feedback. Kemudian yang balancing feedback ini adalah semisal di hutan banyak kelinci. Nah, kelinci di sini semakin berkembang biak, kemudian ada predator, misal macan. Macan ini berburu kelinci, kemudian kelincinya semakin sedikit. Karena kelincinya semakin sedikit, harimaunya juga semakin mengecil karena makanannya semakin sedikit. Kalau macannya kembali sedikit, maka kelincinya berkembang biak menjadi banyak lagi. Nah, terus seperti itu sampai pada titik balance, keseimbangan. Mungkin saya cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.